Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa. Di sini saya akan mengajar ya mata pelajaran kimia dan juga fisika. Oke, untuk perkenalan lebih lanjutnya nanti kita di kelas saja. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ya untuk ke ilmu kimia ya. Ilmu kimia pendahuluan ilmu kimia. Nah, kita ketahui bahwa kimia itu merupakan salah satu cabang dari ilmu IPA. Ketika dulu kalian di SMP kalian atau di MTS kalian belajar IPA ya, dimana kimia itu sudah include atau sudah masuk dalam pelajaran IPA ketika kalian MTS atau SMP. Tetapi di saat SMA ilmu kimia itu berdiri sendiri. Nah, ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang materi. Tok, gitu aja. Enggak. Tentu cakupannya luas ya. Nah, jadi materi apa itu dulu? Nah, karena fokus kimia itu pada materi, jadi kita harus tahu dulu definisi dari materi. Nah, materi itu merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Seperti yang ada di sekitar kalian, itu adalah materi. Pokoknya semua yang memiliki massa dan juga menempati ruang adalah materi. Apakah HP Anda, HP kalian, dia punya massa, dia menempati ruang, berarti materi. Kemudian apalagi ya, kabel ya, dia punya massa, dia menempati ruang, materi. Kemudian ada gas itu juga punya massa ya, tapi dia juga menempati ruang, dia juga termasuk materi. Nah, wujud dari materi tentu kita sudah tahu ya sejak dari SD ya, pasti ada namanya, kita bagi 3 wujud materi itu ada ya, padat, cair, dan gas. Nah, kita review sebentar materi-materi dulu biar menyegarkan pikiran kita. Nah, misal kita bahas dulu mengenai padat, ciri-cirinya ya. Jadi kalau padat dia itu bentuknya tetap ya, akan susah berubah. Kemudian kalau cair bentuknya itu akan mengikuti wadahnya, sedangkan gas dia juga akan mengikuti wadahnya. Kalau padat volumenya tetap, kalau cair volumenya gimana? Tetap juga. Kalau gas volumenya berubah-ubah ya, karena gas itu ya kurang stabil lah. Kemudian kalau dilihat dari jarak antar partikelnya ya, jadi kalau padat itu kan jarak antar partikelnya itu sangat dekat, sangat rapat sekali. Kemudian kalau cair partikelnya ya agak-agak rekat lah. Kemudian kalau gas ya partikelnya berjauhan karena tidak stabil dan mudah sekali berubah untuk wujud gas itu. Nah, kemudian di sini saya punya gambar apa ini? Kayu ya. Kemudian ada besi. Kira-kira perbedaan antara kayu dan besi itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, perbedaan antara kayu dan besi itu yang mendasarkan adalah susunan materinya. Kayu ini dia tersusun oleh partikel-partikel karbon dan selulosa ya, selulosa tentunya. Sedangkan partikel besi ini, lempengan batang besi ini tersusun atas partikel-partikel besi yang sendiri. Kemudian kalau besi sama emas, kira-kira bedanya apa? Besi murah, emas mahal. Ya betul. Tapi kalau kita tinjau dari segi kacamata kimia, oke, jadi kalau besi sama emas disusun dari, kalau dilihat dari sifatnya ya, kalau besi itu kan mudah berkarat, sedangkan emas sulit ya, atau sangat sulit untuk berkarat. Kemudian di sini ada saya punya diamond ya, intan, berlian, diamond. Kemudian ini ada grafit atau karbon atau ya batang pensil kalian lah.
Nah, ternyata antara diamond ya, berlian dengan grafit itu dia itu tersusun atas unsur yang sama, yaitu unsur karbon. Yang satunya harganya murah sekali, yang satunya mahal sekali. Terus apa yang membedakan? Ya, yang membedakan antara diamond dan juga grafit itu adalah beda struktur materinya. Struktur materi dari karbon itu lebih sederhana, sedangkan struktur materi dari diamond itu sangatlah rumit karena pembentukannya sendiri. Pembentukan diamond dan juga pembentukan dari grafit atau karbon itu sangat berbeda ya. Yang satu sangat mudah sekali dibuat, yang satu sangat sulit sekali dibuat karena strukturnya juga beda. Nah, kemudian di sini ada gambar ya, kayu terbakar. Otomatis kalau kayu dibakar jadinya ya jadi arang. Nah, di sini terjadi apa? Perubahan materi dari awalnya kayu, dia berubah menjadi arang. Kemudian kimia itu ada di sekitar kehidupan kalian. Misalkan motor yang kalian pakai, motor yang ayah ibu kalian pakai, dia itu kan memerlukan yang namanya bahan bakar. Nah, ketika bahan bakar itu dibakar dalam mesin, tentu dia akan melepaskan energi dan dapat membuat motor atau kendaraan kalian itu bergerak. Ternyata di sini ada energi yang menyertai perubahan materi. Nah, ketika energi dari pertalit ini dibakar, dia akan berubah ya, menghasilkan energi, kemudian diubah menjadi pembuangannya adalah asap itu. Nah, oke. Jadi kalau kita ringkas hal-hal yang berkaitan dengan kimia tadi, bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan ya, susunan tadi antara kayu dan juga besi, kemudian sifat, kemudian besi dan juga emas tadi, kemudian struktur diamond dan juga grafit tadi, perubahan materi kayu menjadi arang tadi, dan energi yang menyertainya ketika pembakaran pertalit itu. Nah, jadi kata kuncinya ilmu kimia itu apa? Mempelajari tentang susunan, sifat, struktur, perubahan materi, kemudian energi. Jadi 5 itu kata kunci dari ilmu kimia yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, kemudian di sini langsung saja kita bahas mengenai sifat dari materi sendiri. Karena ilmu kimia bahas tentang materi, saya akan bahas terus materi, tapi bukan materi ini, tapi materi yang dalam kimia. Nah, sifat dari materi itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada yang namanya sifat fisik atau sifat yang kelihatan mata, sifat kimia atau sifat yang sulit terlihat. Nah, jadi sifat fisik itu adalah sifat yang dapat diamati tanpa harus mengubah susunan materi. Contohnya ya, titik didih, titik leleh, kekerasan benda, massa jenis, kemudian sama kelarutan. Nah, sedangkan sifat kimia itu dapat diamati akibat terjadi perubahan susunan materi menjadi materi lain. Intinya kalau kimia itu pasti materinya berubah. Kalau fisik ya tidak selalu. Contohnya titik didih, ketika kalian memanaskan air, memanaskan perak, memanaskan air garam, itu kan pasti beda-beda. Oke, untuk contoh sifat kimia seperti kereaktifan, kemudian mudah sukarnya terbakar, mudah sukarnya korosi atau berkarat, atau mudah sukarnya membusuk. Oke. Nah, untuk sifat materi yang pertama titik didih ya, titik didih dan titik leleh. Nah, kita ketahui, misalkan kita pakai contoh dulu adalah es batu. Es batu itu bentuknya apa? Padat. Ketika dia dipanaskan, dia akan menjadi air. Dipanaskan lagi menjadi gas ya.
jadi berubah-berubah. Nah, ketika padat dia itu berubah menjadi cair, maka di sini apa yang terjadi? Yang dinamakan titik didih adalah suhu di mana benda itu mendidih. Jadi kalau titik didih, suhu di mana benda itu mendidih. Jadi terjadi pada proses apa? Cair ke gas. Kemudian titik leleh berarti pada saat padat menjadi cair ya, jadi dia meleleh daripada proses ini. Oke. Kemudian titik didih tiap unsur itu beda-beda ya, tergantung kerapatan antar partikelnya tentunya. Jadi kalau semakin rapat suatu materi, maka otomatis titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin tinggi. Karena yang membuat suatu benda atau suatu materi itu berubah adalah susunan partikelnya ya. Jadi kan kalau partikelnya rapat, itu padat, renggang, cair, sangat berjauhan, itu adalah gas. Kemudian contoh yang kedua, sifat materi adalah massa jenis ya. Misalkan ada dua buah benda ini memiliki volume yang sama tetapi massanya berbeda, maka dalam hal ini benda tersebut memiliki massa jenis yang berbeda. Kemudian misalkan saya punya es 1 kg dan kemudian ada air 1 kg, ternyata kan masanya sama, volumenya setelah kita ukur ternyata volumenya lebih banyak yang air, maka dalam hal ini massa jenisnya beda, karena massa jenis sendiri itu kan massa per volume, jadi mengandung dua unsur. Yang ketiga adalah kelarutan. Kelarutan ya, misalkan ada dua buah benda, kita masukkan benda 1 dan juga benda 2. Ternyata benda 1 mudah larut, benda 2 yang warna oranye itu sukar untuk larut. Oke, jadi yang mempengaruhi apa? Ya tentunya sifat dari benda yang dilarutkan tadi. Bukan jadi ya. Ini sini air, sini air. Jadi nggak cuma benda yang dilarutkan saja yang berpengaruh, tapi airnya juga, berarti harus dua benda yang disatukan itu harus matching ya. Jadi sifatnya itu harus sama, kalau nggak sama itu nggak akan larut. Nah, karena materi sendiri itu kan terbagi dua, materi yang polar dan non polar. Nah, yang bisa larut itu adalah materi yang sifatnya sama, polar dan non polar sama non polar. Kalau berbeda tidak akan larut. Contohnya air dan gula. Air itu polar, gula itu juga polar, maka dia bisa larut. Kalau air minyak, air itu polar, minyak itu non polar, maka tidak bisa larut. Nah, kemudian untuk sifat kimia ya. Sifat kimia yang pertama kereaktifan. Nah, mudah atau sukarnya suatu materi berubah menjadi materi lain itu adalah kereaktifan ya. Nah, jika kereaktifannya besar, maka dia akan mudah berubah. Nah, misalkan di sini partikel. Partikel itu kan susunan partikel disusun atas atom ya. Dan atom itu sendiri disusun oleh elektron-elektronnya. Jadi yang mempengaruhi suatu materi itu mudah berubah adalah susunan elektronnya. Jadi susunan elektronnya itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Kalau yang stabil dia cenderung tidak mudah reaktif, kemudian yang tidak stabil dia cenderung reaktif.
Yang kedua, mudah atau sukarnya terbakar. Nah, mudah atau sukarnya terbakar itu tadi juga bergantung pada susunan materinya. Nah, materi yang mudah terbakar itu umumnya mengandung karbon seperti kayu, bensin, LPG. Nah, ketiga benda ini, tiga materi ini mengandung unsur karbon yang cukup banyak. Nah, tidak stabilnya kenapa? Karena dia itu tidak stabil terhadap panas, maka dia akan mudah terbakar ya. Yang ketiga, mudah atau sukarnya berkarat atau disebut dengan sifat korosif. Ya, korosi itu sendiri adalah terjadi ketika logam dia ada kontak dengan air dan juga dengan oksigen. Tiga gitu. Misalkan di sini ada besi, kemudian ada cincin perak. Kira-kira yang mudah berkarat yang mana? Oke, tentu saja besi ya. Yang keempat, mudah atau sukarnya membusuk. Nah, mudah sukarnya membusuk itu biasanya terjadi pada sisa makhluk hidup ya. Sisa-sisa makhluk hidup seperti pohon, bangkai, dia itu akan mudah membusuk. Tetapi plastik dia tidak bisa membusuk, dan mudah sukarnya membusuk itu tentu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Perlu bantuan yang namanya mikroorganisme untuk membantu proses pembusukan. Kemudian ilmu kimia dapat mensiasatinya agar suatu materi atau suatu makanan ya, agar bisa benda itu tahan lama. Misalkan ini cuma misalnya, sebenarnya banyak sekali cara. Bisa diawetkan, bisa diasinkan pada ikan, kemudian bisa dimaniskan pada manisan, kemudian bisa juga dikurangi jumlah airnya. Nah, contoh dong dikurangi jumlah airnya. Nah, misalkan apa ya, rujak sama roti, kira-kira mudah membusuk mana? Ya mudah rujak lah. Rujak kan ada airnya. Nah, air ini sendiri kan bisa menjadi tempat mikroorganisme yang sangat mudah untuk bereaksi dengan rujak itu sendiri. Sedangkan kalau roti dia minim sekali air, sehingga mikroorganismenya tentu sangat sedikit. Mungkin cukup dulu materi yang saya sampaikan. Bisa kalian baca PPT dan baca literasi di tempat lain. Pertemuan pertama kita cuma bahas mengenai materi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.